Bapak Ibu, mohon perkenalan, nama saya Jaka Anom Ahmad Yusuf, tapi saya biasa dipanggil Jack. Jadi nama kecil saya tuh Jack, hampir semua orang panggil saya Jack. Jadi silakan Bapak Ibu juga boleh panggil saya Jack. Gitu ya. Hai Pak Jack. Hai semuanya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, it's very dangerous to say hi to me in airplane ya. Karena kalau di airplane kan jadi hi Jack gitu kan, bahaya. Hi Jack. Ya, saya mau sharing aja dengan Bapak Ibu. Saya juga terlibat di beberapa pembangunan atau perencanaan untuk PSLD ya, atau setingkat PSLD, lalu itu kan unit layanan disabilitas di kampus-kampus. Beberapa kali saya terlibat. Tapi yang saya mungkin mau sampaikan ini ada dua segmen ya. Yang pertama adalah saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya sebagai mahasiswa dengan disabilitas. Lalu nanti saya juga akan sharing mengenai bagaimana sih unit layanan disabilitas itu bisa dilakukan atau bisa diselenggarakan ya. Bapak Ibu, saya dulu S1 kuliah di Jakarta, Universitas Syahid, jurusan komunikasi. Nah, tapi saat itu saya dalam keadaan rabun. Jadi saya tidak terlahir buta, saya mengalami low vision dulu dari kecil, dan itu bertambah buruk. Ya. Sehingga ketika usia saya kuliah, itu saya tinggal melihat itu mungkin kurang dari 3 meter. Kurang dari 3 meter, saya kesulitan untuk mengenali wajah. Saya sudah tidak bisa membaca textbook saat itu, dan kalau nulis tangan, pakai tulis tangan itu saya nggak bisa lihat garisnya. Jadi kalau saya nulis di baris pertama, ya, nah nanti sampai ujung itu ujungnya itu ada di baris ketiga atau baris keempat gitu. Jadi tulisannya turun gitu turun bawah gitu. Nah, tapi ini satu poin penting kan. Saat itu saya masih malu untuk menyatakan bahwa diri saya tuh rabun. Jadi saya nggak berani ngomong sama teman-teman saya bahwa saya rabun, saya nggak bisa melihat jelas dan lain sebagainya. Jadi saya cenderung menutupi apa yang saya alami waktu itu. Tapi akhirnya ada beberapa teman dekat saya yang mereka lama-lama ngerti, sebenarnya lu kenapa sih bahasa Jakartanya gitu ya, lu kenapa sih gitu. Terus akhirnya saya cerita sama dia. Nah, teman-teman inilah yang akhirnya menyampaikan ke teman-teman yang lain bahwa di Jakarta tuh dia rabun, dia ternyata parah matanya, nggak bisa melihat malam, dia nggak bisa melihat jauh, gitu ya, dia nggak bisa, dia kesulitan beda warna. Makanya kalau papasan sama lu yang nggak ditegur, jangan marah, gitu ya. Karena dia memang tidak bisa melihat gitu. Nah, singkat kata singkat cerita, saya waktu itu setelah semester 6, semester 7, saya baru dikenalkan dengan organisasi disabilitas. Waktu itu saya diperkenalkan dengan Himpunan Wanita Penyandang, waktu itu masih penyandang cacat ya istilahnya. Jadi Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia. Sekarang dikenal dengan HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Nah, ketika terekspos dengan organisasi, saya baru tuh di situ melihat, oh ternyata ada teman yang tidak bisa melihat juga tapi S2. Tuh. Ada teman yang pakai kursi roda tapi dia bekerja. Ada teman yang tuli tapi dia notaris. Gitu. Jadi saya di situ baru terekspos dengan, oh ternyata hidup saya tuh nggak akan berakhir gitu ya. Masih ada harapan dengan saya kuliah itu akan banyak jalan terbuka gitu. Sehingga dari situlah saya mulai belajar untuk menerima diri saya sendiri. Oke, saya low vision, saya rabun, saya harus berani ngomong. Saya belajar pakai tongkat. Akhirnya waktu itu dirujuk ke organisasi lain untuk belajar tongkat. Dan akhirnya saya lebih berani untuk ngomong sama teman-teman saya, saya nggak bisa melihat.
saya susah untuk melihat gitu. Meskipun waktu itu juga orang ketika dijelasin itu nggak langsung ngerti gitu ya. Lah, lu kan pakai kacamata, masa masih rabun juga, emang nggak nolong kacamata gitu kan? Karena waktu itu saya pakai kacamata minus ya, saya pakai itu. Nah, dari situ akhirnya saya bisa menyelesaikan kuliah saya seadanya karena memang waktu itu sudah masuk ke semester 7, semester 8. Jadi saya selesai 5 tahun kuliah. IPK saya tidak terlalu baik, waktu itu sekitar 2,3 ya kalau nggak salah sekitar 2,35 atau berapa lah gitu ya. Dan saya hanya berpikir udah yang penting lulus kuliah. Nah, keseharian saya ketika kuliah waktu itu yang ketolong itu akhirnya di 2 tahun terakhir. Jadi udah masuk ke semester 7, 8, 9, 10. Nah itu saya baru tahu tuh ternyata saya bisa ngisi ujian itu misalnya dengan menggunakan mesin tik. Karena waktu itu laptop belum populer ya. Jadi teman-teman di organisasi waktu itu menyarankan kepada saya, udah Jack, kamu kalau ujian minta tolong ada yang bacain, lalu nanti kamu jawabnya pakai mesin tik. Jadi saya akhirnya kalau ujian waktu itu saya dipisah sama teman-teman yang lain, saya masuk ke ruang dosen, di situ saya dibacain soalnya oleh mahasiswa dari fakultas lain. Jadi nggak boleh dari fakultas saya, nggak boleh dari jurusan saya. Takutnya kan nanti tahu jawabannya kan. Gitu. Nah akhirnya itu yang itu yang saya lakukan. Nah pertanyaannya, apakah semua dosen mau melakukan itu? Tidak. Karena banyak waktu itu dosen yang juga melakukan penolakan kepada saya, bilang bahwa kamu kayaknya nggak bisa kuliah di sini, kamu harus pindah gitu. Karena nggak boleh soal dibacain, nggak boleh soal diketik pakai mesin tik, harus tulis tangan, kamu harus ini, harus itu dan lain sebagainya. Tapi dengan advokasi dan pendekatan ke dekan dan lain sebagainya, akhirnya saya bisa melakukan semua ya. Ada dosen-dosen yang cemberut juga gitu kan. Termasuk ketika saya bikin skripsi itu saya dibantu sama teman saya. Jadi saya ngomong, dia yang ngetikin di komputer, atau karena waktu itu saya belum kenal dengan komputer bicara, jadi saya ketik seadanya tuh. Saya ketik aja gitu ya, pokoknya kalau paragraf gitu, enter gitu. Nanti kalau misal pun ada yang saya salah ketik, saya enter aja tuh, saya bikin paragraf baru, saya ketik ulang lagi gitu. Jadi setelah itu baru nanti diedit sama teman saya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan effortnya sebesar itu waktu saya kuliah gitu. Karena belum ada unit layanan disabilitas, belum ada orang yang mengerti kenapa orang buta bisa kuliah dan lain sebagainya gitu. Nah akhirnya saya bisa selesai kuliah lalu masuk ke dunia kerja. Tapi saya mau fast forward ke tahun 2013, saya percepat ke tahun 2013. Tahun 2012 saya mendapat beasiswa dari Australian Development Scholarship. Waktu itu namanya masih ADS, sekarang AAS, Australian Award Scholarship. Saya dapat kesempatan untuk ambil master. Dan waktu itu yang saya pilih adalah Flinders University, itu di Adelaide. Nah, jarak dari saya lulus ke penerimaan beasiswa ini 10 tahun. Jadi udah agak kaget-kaget juga mau balik lagi ke dunia kuliah karena udah kebiasaan kerja dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi yang mengagumkan waktu itu adalah 2012 saya keterima. Terus kita ada namanya pre-departure training. Pre-departure training ini adalah masa persiapan untuk kita sekolah di kampus di Australia. Nah dari pre-departure training ini ada tim yang mengidentifikasi kebutuhan saya. Jadi mereka udah tahu bahwa akan ada mahasiswa dengan disabilitas, ada yang tunanetra gitu ya, mau masuk ke Flinders. Tim dari Flindersnya udah menghubungi saya. Di situ saya lupa namanya, tapi intinya udah ada ULD ini ya, ada istilahnya mereka disability, saya lupa, nanti kalau saya ingat saya lagi. Tapi itu adalah ULD-nya ya, unit layanan disabilitasnya Flinders University.
Mereka bertanya, apa yang saya bisa? Saya bilang, oke, saya bisa komputer bicara, saya bisa braille tapi sedikit-sedikit, saya bisa pakai tongkat, saya gitu. Jadi saya disuruh cerita dulu tuh sama mereka. Daily living activity kamu kayak apa? Belajar kamu kayak apa? Bekerja kamu kayak apa? Gitu. Nah, dan itu kami kontakkan mungkin quite intensif sekitar 1 bulan. Jadi email-emailan, terus sekali per 2 kali kita teleponan gitu ya. Intinya itu untuk menggali kemampuan saya apa. Dan bahkan mereka juga menanyakan, apakah kamu butuh anjing penuntun? Saya bilang, nggak deh, kalau anjing penuntun kayaknya repot ya. Saya ini aja karena nanti saya bisa cerita lagi tentang anjing penuntun, itu bisa 1 sesi sendiri, seru sebenarnya anjing penuntun. Tapi saya pikir itu nggak apa namanya, saya nggak butuh itu. Sementara di Australia itu sangat common, itu sangat orang dengan anjing penuntun itu udah wajar banget gitu ya. Saya bilang enggak, kita fokus aja sama kuliah saya gitu. Nah, fast forward ketika saya sampai di Australia, saya diminta untuk datang ke unit layanan disabilitas mereka gitu. Terus kita ngobrol lagi tentang alat-alat yang kita butuhkan. Jadi mereka cross check. Oke, saya udah punya laptopnya udah bisa bicara, apalagi yang kamu butuhkan. Nah, salah satunya waktu itu di semester awal saya bilang bahwa kayaknya saya butuh adjustment dalam menyelesaikan tugas-tugas saya. Jadi saya butuh time extension. Kalau yang lain mungkin mereka examination atau papernya bisa dikumpulkan dalam waktu 3 minggu misalnya. Kalau saya mungkin minta perpanjangan 1 minggu perpanjangannya, dan itu di approve gitu. Nah, akhirnya semester pertama saya cukup struggling karena satu penyesuaian gitu ya. Terus yang kedua, saya udah lama nggak nulis juga gitu, tapi itu lebih kepada pribadi saya, jadi bukan berhubungan dengan disabilitas saya, tapi lebih kepada pribadi saya gitu. Di Australia sendiri, di kampus saya itu semua bahan sudah tersedia dalam bentuk PDF atau soft copy, jadi saya bisa pilih gitu. Bahkan saya bisa request, kalau misalnya dosen saya bilang, oke, ini baca buku Social Development keluarannya Susan Kenny misalnya, atau tulisan dari Susan Kenny, terus saya cari di library, itu misalnya nggak ada gitu. Tapi adanya di UNSA itu kampus lain dari University of South Australia. Di sana ada, tapi di sana adanya hard copy gitu. Nah, saya bisa request kepada disability study-nya tadi, kepada unit layanan disabilitasnya tadi, untuk mengkonvert buku itu menjadi PDF gitu, atau menghubungi ke penerbitnya untuk minta soft copy-nya nanti di PDF-kan gitu. Dan itu bisa terjadi dalam waktu yang cukup singkat, kurang lebih seminggu, paling lama 10 hari kerja gitu ya. Jadi 2 mingguan lah. Biasanya saya udah dapat bukunya. Nah, bayangin kalau misalnya saya harus scan sendiri, itu mungkin bisa seharian gitu. Karena saya juga kan harus belajar yang lain gitu ya. Nah, singkat cerita, semester 1 saya cukup baik saya lewati, tapi saya kelelahan gitu, karena dengan segala bacaan, dengan segala paper yang harus dilakukan, itu saya kelelahan. Dan akhirnya saya datangin lagi unit layanan disabilitas saya tanya sama mereka, ini kira-kira servis apa lagi nih yang ada yang bisa saya gunakan. Terus mereka bilang, kita punya volunteer, relawan. Oh ya? Nah, saya tanya ke pengelola beasiswa saya punya budget nggak untuk relawan? Oh, punya. Saya lupa ya ininya berapa, tapi sekali datang itu relawan itu dibayar $18. Jadi dibayar $18 untuk bantu saya mensortir resource
Jadi kayak misalnya browsing atau baca paper, jurnal dan lain sebagainya, itu saya bisa dibantu gitu. Nah, awalnya waktu semester 2 volunteernya ganti-ganti. Tapi akhirnya saya nemu satu volunteer yang ini kayaknya enak nih, cocok sama saya. Terus saya minta sama dia, kamu bisa nggak kalau bantu saya secara reguler? Boleh katanya. Tapi kita juga harus punya jadwal. Nah, jadi akhirnya saya menjadwalkan volunteer itu, si volunteer itu seminggu sekali ngebantu saya tiap hari Rabu. Saya masih ingat tuh sepanjang semester 2. Jadi sebelumnya di hari sebelumnya saya harus nyiapin bahan dulu. Setelah nanti hari Rabu udah datang, saya kasih bahannya semua ke dia. Nah, salah satu tugas dia adalah saya kasih arahan ke dia. Misalnya nih, saya bilang saya nyari kalau waktu itu jurusan saya social work, saya nyari bagaimana misalnya community bisa terlibat dalam rehabilitasi narkoba, misalnya seperti itu ya. Tuh. Coba kamu skim jurnal-jurnal ini, terus nanti kalau misalnya ketemu yang kira-kira itu mirip dengan yang saya inginkan, coba baca ini. Nah, ini jauh lebih cepat kalau misalnya saya baca sendiri dengan screen reader. Jadi dia baca dia nggak usah baca, dia baca dalam hati. Nanti begitu ketemu nih ini nih, baru dia baca ini. Jack, this is the one that you're looking for, terus dia baca ini. Oh iya. Dan nanti kalau saya bilang iya, dia akan meng-highlight itu. Sehingga nanti ketika saya baca lagi dengan screen reader saya bisa lompat ke situ. Saya nggak harus baca setiap halaman lagi. Jadi pembaca layar ini mungkin buat Bapak Ibu yang belum familiar dengan pembaca layar, itu adalah software yang kita pakai di laptop kami untuk membaca soft copy. Ya. Bisa untuk baca PDF, tapi lebih nyaman itu untuk baca dengan Word dalam dalam format Word. Gitu. Nah, jadi dia memberi tanda, dia kasih bookmark, sehingga ketika dia sudah selesai malamnya atau besoknya saya bisa baca lagi apa yang udah dia tandain, atau kalau saya butuh ke halaman sebelumnya dan ke halaman sesudahnya itu nggak butuh waktu lama. Gitu. Nah, itu adalah salah satu salah berapa tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa fasilitas yang akhirnya disupport oleh kampus, dan itu semua kampus yang memberikan gitu dengan asistensi. Saya coba ingatkan juga beberapa hal lagi. Selain itu ada beberapa alat yang saya beli untuk kelancaran kuliah saya, tapi itu lebih ke beasiswanya, jadi bukan peranan dari unit layanan disabilitasnya gitu. Nah, unit layanan disabilitas seperti ini yang sebenarnya kita butuhkan ya di kampus-kampus. Dan ketika waktu itu saya pulang ke Indonesia, saya cerita ke teman-teman. Waktu itu Brawijaya Universitas Brawijaya adalah salah satu universitas yang saya tahu dia awal-awal menginisiasi unit layanan disabilitas. Jadi saya ngobrol sama mereka, dan ternyata apa yang mereka lakukan di Brawijaya itu mirip sekali dengan yang dilakukan di Australia. Intinya mereka berkomunikasi kebutuhannya apa, lalu nanti disesuaikan. Nah, budgetingnya itu yang nanti juga diberikan kepada kampus, gitu. Jadi yang nanti dikeluarkan oleh kampus. Gitu. Nah, dari keberadaan unit disabilitas ini saya ngerasain banget gitu. Jadi ketika saya S1 dan S2 itu beda banget rasanya, karena saya ngerasa bebannya jauh banyak berkurang. Di sisi lain saya tidak merasa dispesialkan gitu. Dan saya juga jadi lebih aware dengan kemampuan saya juga. Kayak misalnya saya dikasih waktu kan, saya dikasih waktu untuk menyelesaikan tugas itu lebih panjang dari teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain waktunya misalnya tadi 3 minggu, saya 4 minggu gitu. Tapi saya jadi belajar untuk menarik juga gitu. Kalau misalnya yang lain deadline-nya tanggal 15, saya pikir kenapa saya harus submitnya tanggal 25? Kenapa saya nggak mulai lebih awal, gitu kan? Jadi tetap sama-sama 4 minggu, tapi saya tarik ke awal. Nah, disitulah dibutuhkan komunikasi dengan dosen, bahwa
Ini kalau saya dikasih tugasnya lebih awal, saya bisa selesai tepat waktu juga gitu. So how do you want it to be gitu kan? Jadi ada komunikasi yang dibangun dan dimediasi oleh unit layanan disabilitasnya gitu. Nah mungkin terakhir nanti kita akan ini aja akan tanya jawabannya. Tapi terakhir yang saya ingin mau sampaikan juga yang harus diperhatikan oleh teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mensupport mahasiswa-mahasiswa untuk bisa kuliah di sini, jangan semata-mata hanya menggunakan mereka sebagai sumber inspirasi. Ya. Jujur Bapak Ibu, saya paling anti, kalau saya pribadi, saya paling anti dijadiin sumber inspirasi. Karena apa? Ini Bapak Ibu sekarang duduk di hadapan saya dengan saya ngomong, terus Bapak Ibu terinspirasi gitu kan. Wah ya, Mas Jaka, Bang Jack bisa kuliah sampai luar negeri, berarti saya harus bekerja lebih giat, saya harus belajar lebih giat. Tapi habis itu saya nggak diapa-apain gitu kan. Nah itu yang harus kita bangun di kelompok mahasiswa kita. Jadi inspirasinya itu harus lebih kepada bagaimana mahasiswa dengan disabilitas dengan non disabilitas itu bisa mensupport satu sama lain. Jadi kita ciptakan lingkungannya supaya bisa inklusif, supaya bisa saling bantu, bisa saling support. Karena nggak melulu teman disabilitas yang harus dibantu. Seringkali yang teman-teman non disabilitas juga butuh bantuan dari teman-teman mahasiswa dengan disabilitas, itu mereka punya potensi untuk membantu. Nah jadi kalau mau dibuat menjadi inspiring moment, bikinlah ini menjadi community yang inspiring, yang memang memberikan contoh, memberikan bukti itu bahwa kalau mahasiswa disabilitas dengan non disabilitas itu digabungkan dan bekerja sama dengan baik, hasilnya pun akan lebih baik. Untuk fasilitas yang ada di kampus, bukan prioritasnya. Apa yang harus diprioritaskan oleh unit layanan disabilitas untuk bisa mulai bergerak tanpa harus menunggu SOP atau ada kebijakan dari rektorat. Yang pertama adalah aktivitas di mana kita meningkatkan awareness ya. Meningkatkan penyadaran bahwa di sekitar kita ini ada dosen dengan disabilitas, ada mahasiswa dengan disabilitas, ada pekerja yang dengan disabilitas, ada keberagaman di sekitar kita. Nah mungkin ini satu hal yang kita bisa utamakan dulu gitu. Caranya bagaimana? Dengan membuat pelatihan-pelatihan, dengan membuat kegiatan-kegiatan. Kita bisa mulai dengan peer counseling misalnya. Jadi teman-teman dengan disabilitas kumpulin aja itu beberapa gitu ya, dengan teman-teman non disabilitas sharing, dibiasakan untuk bisa berkomunikasi dengan santai. Jadi nggak perlu tuh kalau bisa mau nanya, Mas maaf nih ya, nggak perlu tuh kayak gitu tuh, nanya aja nggak apa-apa gitu. Misalnya ada kawan yang tuli, dia tanya gimana caranya kita bisa komunikasi. Ada kawan yang pakai kursi roda, kursi roda tuh ada mereknya nggak sih, ada tipe-tipenya nggak sih, tanya aja nggak apa-apa gitu. Nah interaksi seperti ini harus wajib untuk kita dorong, dan itu juga menjadi kewajibannya unit layanan disabilitas untuk memediasi. Nah jadi kata kuncinya ULD itu tidak hanya memfasilitasi tapi juga memediasi. Jadi kalau tadi ingat cerita saya bisa ketemu dengan organisasi disabilitas waktu saya S1 itu karena orang tua saya, ibu saya nyari kemana-mana gitu kan. Nah tapi sekarang ULD itu harus punya database-nya. Di Mataram ada berapa organisasi disabilitas sih? Berapa sih? Gitu kan? Ada berapa perusahaan yang sudah mempekerjakan orang disabilitas? ULD harus punya database yang betul gitu, karena itu menjadi data yang penting. Karena balik lagi, tidak semua seperti kasus saya adalah anak dengan disabilitas yang tidak pernah terekspos organisasi. Jadi saya nggak tahu tuh dulu ada namanya komputer bicara, ada huruf braille,
ada orientasi mobilitas itu saya nggak tahu sama sekali gitu. Nah, ada juga kemungkinan di sekarang ini ya mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak dengan disabilitas yang mereka juga nggak tahu gitu bahwa ternyata di luar sana itu ada gitu, bisa belajar handphone bicara, komputer bicara dan lain sebagainya. Ada guru bahasa isyarat, bisa mengembangkan bahasa isyarat gitu ya. Ada kursi roda yang seperti apa, itu mungkin mereka nggak tahu. Nah, unit layanan disabilitas itu harus bisa memediasi itu gitu. Nah, lalu kita bicara fasilitas. Ini kalau bahasa saya serendah-rendahnya iman ya. Serendah-rendahnya iman yang harus didulukan, benar tadi yang dikatakan oleh Ibu Lia. Toilet yang aksesibel ini nggak bisa ditawar Bapak Ibu, harus ada. Jadi kalau misalnya memang nanti dapat pendanaan, tolong saya pesankan dari sekarang yang didulukan adalah toilet dengan disabilitas. Jalan masuk ke kampus rusak, masih bisa digotong, masih bisa diangkat. Kelas adanya di atas, masih bisa nego, kelasnya diturunin ke bawah, dalam artian pindah ruangan gitu ya. Jadi kursi roda nggak usah di. Yang lain tuh masih bisa dinego, tapi kalau toilet itu udah nggak bisa dinego Bapak Ibu. Karena bayangin aja kalau misalnya ada mahasiswa kuliah jam 9 dan jam 3 sore gitu, masa iya dia mesti pulang dulu untuk buang air kecil gitu kan, terus nanti balik lagi ke kampus, berapa kos yang harus dia keluarkan? Betul, dia pakai kursi roda misalnya, sekali ke sini udah 50.000 naik Grab atau naik taksi online gitu. Pulang pergi 100.000 cuma buat pipis doang gitu. Jadi toilet itu salah satu fasilitas yang harus diutamakan. Setelah itu yang lain bisa mengikuti gitu. Balik lagi ke kerjasama juga dengan pihak lain, kayak misalnya kerjasama dengan JPI, Juru Bahasa Isyarat, PLJPI, yang di sini juga udah ada, dengan organisasi disabilitas itu juga udah harus ada kerjasama juga, PSLD supaya nanti bisa mensupport satu sama lain, itu menjadi hal yang sangat penting. Lalu berikutnya adalah itu tadi, apa support yang bisa dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi kalau misalnya memang ada mahasiswa bisa jadi volunteer, itu digunakan dengan baik gitu ya, dikomunikasikan dengan baik gitu. Nah, yang lebih penting juga tadi, ini karena saya terganggu, dalam tanda kutip saya agak terganggu juga gitu ya. Mulai dari kita sendiri, kita tuh harus merubah paradigma bahwa disabilitas itu adalah bagian dari keberagaman. Tadi sudah disampaikan oleh Bulia. Saya mau kasih contoh sama Bapak Ibu semua. Boleh Bapak Ibu semua berdiri? Ya, silakan. Berdiri, lalu lihat ke bawah. Lihat ke kaki Bapak dan Ibu. Semua memakai alas kaki? Pakai ya? Ada yang pakai sepatu? Ada yang pakai sendal? Sepatu semua ya? Pakai sepatu semua. Nah, sekarang lihat kiri kanannya. Lihat kiri kanan, lihat sepatu teman-temannya. Ya? Beda, sepatunya beda-beda nggak sih? Ada yang apa? Bedanya apanya? Ada yang bahannya, ya kan? Ukurannya, warnanya, ya kan? Modelnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya punya pertanyaan. Tolong kasih tahu saya, mana sepatu yang normal? Ya mantap, sekarang ke kiri. Normal semua. Nah, kalau sepatu kita nggak bisa bedain mana yang normal, mana yang tidak normal. Kenapa kita lakukan itu pada manusia, Bapak Ibu? Boleh duduk lagi? Silakan duduk ya. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu stop menggunakan kata normal. Kami disabilitas, Bapak Ibu non disabilitas, tidak mengalami disabilitas. Ya. Kita nggak apa-apa dibilang, oh ini mahasiswa yang tuli, ini mahasiswa yang buta, ini mahasiswa yang tunanetra, ini mahasiswa yang tidak bisa jalan, ini mahasiswa yang bisa jalan, ini mahasiswa yang bisa lari. Itu adalah perbedaan yang harus kita mulai tanamin dan kita harus biasain juga gitu. Karena ketika kita lihat mahasiswa pakai kursi roda, itu kan tetap kita bilangnya
dia berjalan, betul nggak? Ya, betul. Dengan cara yang berbeda. Kita nggak bilang dia lagi ngegelinding ke sini, enggak kan? Enggak kan? Gitu, padahal dia pakai kursi roda gitu. Tapi tetap kita bilang dia lagi jalan ke sini, tunggu aja gitu kan. Nah itu adalah bagian dari keberagaman gitu. Jadi itu beberapa poin yang tadi saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mulai membantu dari ruangan ini jadi kebiasaan, sehingga nanti semua akan merasa nyaman dengan perbedaan tersebut gitu.